Ya baik, sebenarnya materi hari ini kita sudah masuk ke yang berkaitan juga dengan praktikum ya, pengukuran geolistrik khususnya. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan tentang metode sounding atau juga vertical electrical sounding. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan beberapa konfigurasi atau juga aplikasi dari metode geolistrik ini ya. Ada yang terkait dengan mapping, sounding ya, kemudian juga nanti ada profiling. Ya, kita mulai terlebih dahulu ya, mungkin nanti masuk juga ke modul praktikumnya ya. Oke, yang lalu juga sudah masuk ke resume ya, dari materi yang sudah kita pelajari terkait dengan geolistrik. Oke, baik. Saya screen terlebih dahulu. Ke materi berikutnya. Ada geolistrik, sounding, dan mapping. Jadi pada prinsipnya metode geolistrik, resistitivitas TC ini bisa kita gunakan untuk mempelajari distribusi, ya, distribusi baik dalam arah horizontal maupun dalam arah lateral. Horizontal, lateral, ya, atau juga dalam arah vertikal, ya, horizontal atau juga lateral, ya, dan juga dalam arah vertikal. Discontinuities ini kan terkait dengan ketidakkontinuan atau ketidakhomogenan baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Jadi ketidakhomogenan atau juga ketidakkontinuan dalam arah vertikal ini yang nanti dikaitkan dengan pengukuran sounding. Nah, adapun untuk horizontal itu dikaitkan dengan pengukuran mapping. Nah, kemudian juga kombinasi antara keduanya, kita bisa mendapatkan distribusi baik arah vertikal maupun horizontal, itu dikaitkan dengan pengukuran berikutnya, yaitu profiling, itu juga pengukuran dua dimensi. Lebih kompleks lagi, ya, setelah dua dimensi ada tiga dimensi. Kalau dua dimensi, distribusi lateralnya, ketidakkontinuannya hanya dalam arah satu, ya, sumbu X atau dalam arah sumbu Y. Nah, adapun kalau yang tiga dimensi, kita bisa mendapatkan distribusi ya, baik arah sumbu X maupun dalam arah sumbu Y. Nah, kembali ya, di sini yang kita gunakan adalah arus arah. Atau juga bisa menggunakan arus bolak-balik dengan frekuensi yang sangat-sangat rendah. Jadi arus bolak-balik ya, frekuensi yang sangat rendah ini ya, kita juga lebih banyak ya melihat ya dari sisi arus DC-nya. Nah, ini digunakan untuk menginvestigasi ya atau menentukan bagaimana ya sifat resistivitas. Jadi resistivitas ini merupakan sifat kelistrikan ya. Nah, secara umum sifat fisika ini yang terkait dengan sifat kelistrikan bawah. Nah, kemudian juga yang ingin kita lihat ya, jadi adanya distribusi ini juga karena adanya kontras ya atau perbedaan resistivitas di antara target ya yang ada di bawah ini. Ya, kontras antara target atau juga mungkin sering disebut sebagai anomali ya. Dan target bisa dikaitkan anomali ya terkait background skill gambarkan. Nah, ini background ya biologinya, ini anomalinya ini, targetnya. Jadi ada kontras antara misalkan dengan grup background. Ini yang dicari ya.
homogen. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kemungkinan aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini salah satunya ya, terkait dengan aplikasi untuk ya water atau batuk air. Ini udah ya struktur bawah permukaan terdiri dari beberapa lapis. Distribusinya dalam arah vertikal ya. Adapun dalam arah horizontal, lapisan ini memiliki nilai resistance yang sama. Discontinue-nya ya, discontinue-nya hanya ada dalam arah vertikal atau terhadap kedalaman. Jadi contoh, misalkan lapisan pertamanya, lapisan pertamanya adalah lapisan batuan dengan resistitivitas 100 ohm. Kemudian lapisan berikutnya adalah clay ya atau juga lempung dengan resistitivitas 60 ohm. Berikutnya ada pasir, pasir tertier, resistitivitas sekitar 300 gram. Ini yang kemungkinan juga mungkin terisi oleh. Kemudian sebagaimana disampaikan di awal juga ya, bahwa nilai resistitivitas ini ya di samping ditentukan oleh sennya sendiri ya ditentukan juga oleh Kiver ini berkaitan dengan pemerintahan. Contoh ya, kita cari ya, sebelum masuk ke sini ya kita ya dengan menggunakan resistitivitas kita tahu ini yang kedua ya 300 yang play itu bisa juga ya nilainya ini bisa 10, 70, paling tidak di kisaran harga nilai resistitivitas tersebut. Dari hasil pengukuran biolistrik kita dapatkan ya distribusi lapisannya ya tebalannya. Itu ya, yang lain tadi ya terkait dengan kontrak in ini si Pro 1 ya Pro 1 ini bisa ya, bisa ini rongga ya rongga tentunya nilai aktivitasnya tinggi sekali ya dibandingkan dengan Pro 2 atau aktivitas background bantuan yang jadi nah, ini bisa juga mineral mineral yang aktivitasnya lebih lebih rendah ya. Satunya jauh lebih kecil dibandingkan di target ya apa anomali seperti ini juga ya kemungkinan bisa dengan menggunakan metode berikutnya juga ya bisa juga ya untuk eksplorasi situs ya tapak ya terkait dengan lingkungan sampah ya buangan ya situs buangan ya yang mungkin dua ya di mana di sini di pemasukan ya, bahan-bahan di sensitivitas yang rendah ya dibanding sekeliling maupun di ini lebih kecil itu ya bisa di permukaan maupun di tiga. Kalau juga ya terkait dengan eksplorasi minyak ya, juga ya bisa kita mendeteksi datanya atau juga mungkin sendiri ya, jenis batuan. Nah, ini di awal ya, pelajari bahwa umumnya dalam batuan buku ini ya, merupakan batuan dengan nilai resistivitas yang paling tinggi nih. Dan ada batuan sedimen ini cenderung ya lebih konduktif. Nah, ini terutama disebabkan oleh kandungan fluida di dalam pori-pori. Kita tahu bahwa secara umum batuan sedimen ini memiliki porositas yang relatif lebih besar dibandingkan dengan baik batuan beku maupun batuan metanol. Pun yang batuan sendiri mereka cenderung ya di
resistivitas di tengah-tengah ya antara batuan semen dan ini kamu nilainya overlap ya memiliki nilai yang sama ya dengan batuan batuan. Kemudian kalau kita melihat dari umur batuan sendiri, ya, nah ini juga penting ya. Jadi sebagai contoh biasanya batuan vulkanik muda ya, kuarter itu relatif memiliki resistivitas yang ya lebih rendah ya. Range-nya antara 10 sampai 500. Namun batuan vulkanik tua ya, sampai Kambrian itu sekitar 100 sampai 2000 ya, 2000 tahun. Kemudian, nah ini juga ya hampir kita ketahui bahwa mineral pembentuk batuan itu pada umumnya adalah insulator ya. Insulator itu ya, insulator, insulator, insulator itu apa? Bukan pengantar listrik yang baik ya. Nilai resistivitasnya sangat tinggi, 10 sampai 8 sampai 10 tahun. Namun demikian ya, beberapa batuan ada juga ya nilai resistivitas seperti batuan sedimen yang sampai tubuh ya. Dan batuan metamorf ya, metamorfik ya, juga kristalin bisa simpel tapi biasanya poros, pori ya, memiliki pori-pori yang cukup besar, kemudian juga pori-porinya terisi oleh fluida atau umumnya air. Dan sebagai akibatnya ini batuan ya, jadi merupakan konduktor politik. Ya. Dia menghasilkan arus listrik karena adanya fluida yang itu. Ya. Dan ini juga mungkin beberapa ya, slide sebelumnya yang sebetulnya sudah dibahas. Ya, apa ya, timbangkan ya, ada overlap ya terkait dengan nilai resistivitas untuk berbagai jenis dan tuan ya, gas, seperti kemudian kandungan clay juga ya berpengaruh dan juga resistivitas dari air pori atau air yang memiliki pori-pori magma. Penting ya, ini sekiranya ya hukum Ohm ya sedikit ya, kemarin mas kemudian ini juga ya resistivitas gemuk bawah permukaan itu kan ya untuk masing-masing homogen ya kita sebut sebagai pool. Adapun gabungan dari berbagai lapisan-lapisan yang ada di bawahnya ya yang masing-masing lapisan kita anggap itu kita sebut sebagai current resistivity atau angkutan jenisnya. Kemudian ya di mana batuan uniform ya atau memiliki resistivitas yang sama ya nah ini juga resistivitas harusnya juga konstan ya dan tidak bergantung pada aksi elektroda ya dan juga lokasi di ketika bawah permukaan terdapat ketidakhomogenan resistivitas ya akan bervariasi ya, ya relatif terhadap posisi dari elektroda. Ini juga ya kemarin ya bahwa nilai yang kita hitung hasil pengukuran delta Vm, N ya, dan I ya di ya hitung dari hasil pengukuran delta Vm dan juga I. Nah, secara umum semua data lapangan ini adalah tentang resistivity ya, konsistensi. Kemudian pada tersebut ya tentang fungsi ya, memudahkan untuk mendapatkan nilai sensitivitas dari masing-masing lukisan ya di bawah. Ya, kemarin dari berbagai konfigurasi
biasa digunakan dari aplikasi khususnya untuk ukuran setting ya. Nah, resivitas semua ini juga ya bentuk geometri kan atau geometri array ya susunan array. Ini jenis elektroda ya yang umum yang banyak digunakan. Besi, ada liner, kemudian juga ada dipol. Lihat ya L itu sama dengan AB ya sama dengan jarak dari elektroda yang A kecil kan? N sama dengan jarak dari elektroda potensial. Yang O sendiri adalah titik ya titiknya dari dan kita bisa menentukan ya menghitung faktor geometrika ya dari masing-masing konfigurasi elektronika ya. Jadi nanti di lain kali ini juga ya berubah-ubah. Tapi secara umum ini masing-masing baik untuk yang liner, selang besi ya, betul bisa kita lihat ya bahwa nilai ini bisa kita hitung sama dengan 2pi dikalikan dengan A. Random aku jarak antara dua elektroda M. Pun di sini AM, NB juga sama. Nah, itu untuk konfigurasi selanjutnya nilai faktor geometrinya adalah pi per A ya dikalikan L per 2 kuadrat dikurangi A per 2 kuadrat. Ini juga turunkan ya di persamaan ini kita bisa dapatkan persamaan yang sebelumnya ya kita bisa menurunkan bahwa masing-masing faktor geometriknya ya, untuk masing-masing konfigurasi ini bisa dapatkan di ya, sounding ya atau juga di S. L, 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 dan juga metode arus dan tegangannya ya, kita atur ya kita maintain dan ya spasi yang relatif sama kemudian secara keseluruhan nanti ya kabelnya ya secara bertahap ya kita lebar pada titik tengah ya, yang X yang kemudian juga nanti seiring ya bahwa jarak antara elektroda harus bertambah seiring itu pula kedalaman penetrasi arus pun meningkat. Penetrasi arus itu meningkat seiring dengan meningkatnya spasi atau jarak jarak lebar untuk supaya bisa kedalaman. Nah, bentuknya mapping ya, gitu. Mapping ini posisinya ya, kemudian yang digeser di tengahnya digeser. Tengahnya top ya, kemudian yang kita geser adalah posisi ya, posisi ini penentuan variasi lateral dari sensitivitas ya di job pun kan lagi mungkin di sini ya, dua tiga di sini ya, ya, bisa di sini membuat kurva yang warna
Contohnya ini, kita buat profile halaman hai bentuk versi yang sama ya jaraknya. Terus sebagai contoh, ini kan bisa seperti ini ya. Nanti itu cuman ini seperti ini aja ya. Dan juga bisa ya begini seperti ini. Sini ada lapisan satu, dua, tiga, dua. Ini harus dan korektur arus dan potensial ya di maintain diatur pada ya jarak yang tetap. Nah, kemudian secara progresif tahapan ya dipindahkan dalam satu blok. Dan ini juga ya, digunakan untuk eksplorasi mineral untuk menentukan misalkan besar, fault, ya, itu juga terkenal ya, sesar geser. Itu juga untuk menentukan ya, mengidentifikasi keberadaan body ya di konduktif, anomali konduktif. Dan juga banyak digunakan untuk geoteknik ya untuk menentukan variasi batuan ya kedalaman batuan bedrock ya dan juga keberadaan ya adanya tidak kontinuan ya lapisan ya jadi bawah ini contoh ini juga ya file ini contoh shell limestone. Contoh yang lain ya ini contoh ya profil sensitivitas ya dengan menggunakan scanner ya yang diamati pada cell field sink ya ini yang diketahui geometrinya kita ketahui ya dan kita ingin tahu ini berapa ya karena ya ini profil secara teoretik ya benar ya berbentuk gelombang sampul di mau ya. Ini bagaimana ya merealisasikan. Nah, ini sekarang masuk ke pengukuran sebelumnya mungkin saya coba dulu ya. Sama pushback. Ya, dari modul ini. Nah, ini mungkin nanti bisa masuk di pengolahan ya. Oke, mungkin juga nanti praktikum ya di sini juga dengan asisten ya. Nah, contoh data mungkin saya coba ini realisasi dari pengukuran ya. Jadi kemarin ya, kalau kita menginstans yang internet ya, ini nanti masing bisa kita plot ya, misalnya di grafik seperti ini. Ini contoh Anda punya pengukuran sounding orang ini kalau ya, jadi kalau ya seperti kemarin sebetulnya sudah di
untuk pengukuran dengan menggunakan shading, titik tengahnya tetap ya, fix. Ya. Kemudian yang kita ubah-ubah adalah spasinya. Si yang utama adalah ada kode arus ya, ada B-nya, baik konfigurasi apapun, nah itu selalu di dan terus pastikan untuk masing-masing posisi, ya. Kemudian diukur swing potensial, ya. Nah, kemudian dihitung apa nilai variasi untuk kemudian lebar AB-nya ya, kalau si MM-nya diukur. Kalau runner, kalau AB-nya diperlebar, AB-nya juga diukur lagi ya. Harusnya diinjeksikan berapa kuat arusnya, berapa tegangan ya, kemudian dihitung itunya rho sama dengan faktor geometrika dikalikan delta P ya, delta PM dibagi dengan I ya, plot di plot gitu dan seterusnya. Ya, kita dapatkan nah, ini titik-titik data ya. Titiknya kemudian kita buat ya, bisa diplot ya, rupanya ini kurva. Dari sini bisa kita perkirakan ya, ini berkaitan dengan lapisan satu ya, ini adalah lapisan dua, ya, ini adalah lapisan prinsipnya seperti itu ya. Mungkin direncanakan kapan ya Pak Gultom untuk praktikum geometrik? Sudah ada jadwal belum Pak Adit? Bagaimana Pak? Sudah ada jadwal rencana praktikumnya? Uh, uh, rencana ini sih Pak menunggu informasi dari Bapak, apakah sudah bisa dilakukan praktikum atau belum begitu? Oke, ya mungkin nanti modulnya ini ada beberapa yang nanti bisa pengukuran dulu atau mungkin processing dulu aja ya mungkin ya. Di Iya. kalau kalau ini modul pengukuran ini PS, kemudian ini ada modulnya. Ini nanti tergantung peralatan. Banyak jenis peralatan ya. Bisa gunakan murah atau tidak. Yang kedua ini, ya, yang kita nanti bisa kita modul dua ya terlebih dahulu. Nanti saya kirimkan data. Ya. Ini modulnya, ini tujuan praktikum modul kebun ya. Kebun ini berkaitan dengan pengolahan data sounding MPS. Ini ini dilakukan modul 2 ini Anda juga mengetahui konsep ya dasar pengukuran. Kemudian mampu mengolah data lapangan dengan berbagai konfigurasi pengukuran ya. Kemudian mampu memperkirakan jumlah lapisan dari hasil plot ya PS interpretasi awal. Ini praktikumnya ya. Nah, ini di satu ini data satu dimensi ya. Kemudian kedalaman titik datum dan semua bergantung pada konfigurasi elektroda yang digunakan. Jadi, terus ya.
kemudian ini apa, kita- ini ya sheet-nya ya, ya, mau bisa di lapangan kita ya nanti ada ya. Jadi kalau di lapangan kita bisa menggunakan form, tabel pengukuran di lapangan, atau bisa juga ya langsung Excel. Apalagi sekarang kita bisa menggunakan tablet ya atau menggunakan handphone di lapangan, kita bisa langsung entry data di lapangan tulis. Ini contoh ya, ini konfigurasi ya. Jadi kita melakukan pengukuran, ya, pengukuran mobil listrik ya, hari keempat kayaknya ini stasiunnya ini misalkan kemudian waktunya ini kan lokasi di mana kantornya, kemudian juga posisi ya, koordinatnya, UTX-nya berapa, UTMJ-nya berapa, kemudian arah lintas yang berapa mulai contoh ya, konfigurasinya adalah selam bersih ya, kemudian ini keduanya yang umum ini karena dihitung ya, bisa dihitung. Gimana ngitungnya dengan menggunakan konfigurasi. Hmm, Hanya tahu ya, hanya tahu ya, apa keduanya juga. Ya, konfigurasi L itu adalah AB ya, L itu AB. Yang kecil MN ya. Jadi ini dihitung tadi ya. Ini mereka berubah ya seiring dengan nilai AB per 2 dan MN per 2 ya. Dan ini dihitung R ya, kebetulan alatnya macam-macam ya, ada juga yang ukur V-nya terlebih dahulu ya, kemudian R-nya V per ya seperti itu. Terus langsung ya kalau kita menggunakan Excel kita dapatkan ini grafiknya ini.
Boleh. Oke, kemudian ini ada beberapa modul ya sebetulnya nanti. Nah, ini kemudian selanjutnya yang mungkin nanti ya, nanti ada softwarenya kita menggunakan software IP Twin. Software. Ya, mungkin bisa langsung ke IP Twin dulu aja ya, Pak Gultom ya. Ya, mungkin nanti silakan ya dipandu Iya, iya, Pak. Pak Gultom aja mungkin nanti ya bisa coba share notebook dengan yang IP Twin-nya ya. Ya, kalau IP Twin itu saya langsung ya softwarenya. Ini install. Ya, software gitu. Oke ya. Ya, saya kira nanti saya kasih di linknya ya, sekaligus juga mungkin nanti modulnya saya share. Ya, kalau ya, mulai memasukkan data dengan dua ya. Jadi kalau masuk ke Excel ya, kalau pakai iTwin ya, ini saya contoh pakai data yang tadi ya. Muncul di data yang lain ya. Oke. Kita masukkan
sebetulnya bisa langsung ya. Ini pakai dia Ctrl C, klik mouse kanan ya, next. Ya, ya. Nanti terbuat. Nah, ini kita langsung masukkan raw parent-nya. Parent-nya ini. Langsung ya. Jadi ya, jadi software IP Twin itu sendiri adalah software untuk data processing-nya, kemudian juga nanti ini adalah titik-titik datanya ya. Kemudian oke ya, misalkan save ini kita L02 ya. Nah, kosong untuk muncul ya. Ini karena selambat sih ya. Ini ada beberapa yang dia udah ya, ada beberapa ya. Sampai bisa pakai storage ya. Bisa pakai bisa pakai ya. Bisa pakai storage di sini. Oke. Ini ada tahapan berikutnya ya. Ini datanya ini ya. Ini yang warna lingkaran ini data-datanya, kemudian yang hitam adalah kurvanya. Nah, barangkali nanti di berikutnya ya. Jadi yang penting ya, ini bagaimana kita menampilkan ya, memplot data hasil pengukuran ke dalam tabel, dalam kurva. Kan ya, jadi ini ada tahapan berikutnya sebetulnya. Jadi kurvanya masih mungkin perlu kita haluskan ya, ini dulu kita masih perlu melakukan gitu. Beberapa yang belum halus, ini biasanya kita halus. Ini kita lakukan kolom. Ini, ya. Ini yang warna biru ini nanti berkaitan dengan ini kira-kira ada berapa lapis. Ya. Kan 2 lapis. Kemudian di sini kita bisa menambah lapis. Ini klik kampanye, split ya. Ini dari data yang diperoleh dan lapis. Ya, jadi dari A ya, kemudian kita modelkan ya, kita akan kurva yang warna bisa kembali ke sini teori. Tadi kita dapatkan kurva ini ya, kita ingin ke sini sebetulnya. Ini berapa lapis? Ini tekniknya dengan ya, jadi tujuan interpretasi adalah untuk menentukan ini ya, dari tadi yang sudah saya plot, ini menentukan ini ya. Jadi ada berapa lapis, kemudian masing-masing lapisan row 1, row 2, row 3 ya, berapa keterangan, berapa hasil. Ya, sekarang dengan menggunakan jalan ya, di zaman dulu bisa di PS,
electrical sounding ini bisa kita interpretasi sesuatu teknik, berupa model menggunakan komputer, pemodelan komputer yang disebut sebagai perhitungan dari data yang dilakukan intervensi, kita dapatkan prosesnya tadi ya. Ini tadi yang kurva warna ini tadi ya, yang warna merah ya. Itu tadinya ini. Yang warna merah ini upayakan bisa berubah dengan kurva yang warna hitam. Itu inilah modelnya ya, yang warna biru. Nah, yang warna biru ini nih ya, tabelnya di sini. Ini ada 3 row, 158, 3,92, dan 11. Berapa? Kebalannya masing-masing H1-nya 2,5 ya. H2-nya 100. Ya. Yang ini modelnya. Yang biru ini ya. Model ya. Yang satunya berapa tadi? Ya. Yang satunya 125, row 2-nya 4. Ya. Satunya 125, 1, 2, 3. Ya, terus distribusi resistivitas ya. Fase berikutnya nanti terkait dengan geologi. Ya, ini mungkin pertama sampai sini ya, lebih dahulu ya. Oke, saya kira itu mungkin ya. Hari ini nanti saya share ini ya. Software sekaligus saya share biasanya linknya. Jadi berikutnya ada tugas-tugas ya. Kemudian ya, ini kan ada juga ya, ada asisten atau juga mungkin ada kelas yang sudah kenal dengan listrik. Ini mengumpul. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan. Ya, ini minggu kedua ya, kita masuk ke ya, mau masuk minggu ketiga ya, kita masuk ke pengolahan terlebih dahulu ya. Jadi nanti saya coba isi data ya, bel kasih nilai reaksi kumpulan ya, B ya, N, I, dan P-nya, dan nanti ada apa faktor geometrikanya, berapa barang resistivity, dan plot ke grafik. Itu dulu ya, tidak sepakat. Terus Anda perkirakan ini ada berapa lapis. Ya, itu mungkin ya sekaligus tadi ya. Dan modul kedua ya, coba lakukan pemodelan dan kemudian ada apa lapis. Jadi berikutnya kita diskusi. Karena mungkin cukup ya itu ya kuliahnya, itu tugasnya ada. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Nah, Kak. Oke ya, jelas ya? Lebih jelas lagi nanti kalau saya sudah mengerjakan. Nanti berikutnya Anda coba ya, buat update. Oke, sistem tes. Ya, ya, kan, kemudian sempat mengembang. Ini kira-kira targetnya berapa sama? Terus konfigurasinya nanti bisa dicoba ya, yang bersih wener sekaligus ya, nanti untuk pengukuran tiga konfigurasi, yang bersih wener dan kemudian spasinya kekecilannya berapa, spasi maksimumnya berapa, terus meter itu benar, kemudian itu bisa lebihkan ke dalam komputer dan oke, baik. Kalau tidak, saya kira cukup ya. Ini, terima kasih ya semuanya. Selamat sore ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Selamat Makasih, Pak. siang.